Pernah tidak kalian melihat tulisan ini di WhatsApp? Lalu apakah yang dimaksud enkripsi? Dan apakah fungsi dari enkripsi? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sejarah enkripsi dan komputer yang tidak hanya menarik, tetapi juga berdasarkan kisah nyata. Enkripsi dan komputer adalah dua elemen penting yang membentuk dunia digital saat ini. Perjalanan panjang keduanya dimulai dari tantangan besar dalam sejarah manusia, terutama pada masa perang. Mari kita telusuri bersama. Enkripsi adalah metode untuk melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kunci untuk mendekripsinya. Konsep ini telah digunakan sejak zaman kuno. Salah satu contoh awal adalah teknik Caesar Cipher, di mana huruf dalam pesan digeser beberapa langkah untuk membuat pesan tidak terbaca. Namun, enkripsi menjadi sangat penting selama Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Jerman menggunakan mesin Enigma untuk mengenkripsi pesan militer. Mesin ini menjadi simbol kemajuan teknologi enkripsi yang sulit ditembus. Mesin Enigma adalah alat enkripsi elektromekanis yang dirancang untuk mengacak pesan menjadi kode yang hampir mustahil untuk dipecahkan tanpa mengetahui konfigurasi spesifik mesin. Mesin ini memiliki rotor yang dapat diputar, menciptakan jutaan kemungkinan kombinasi. Setiap hari, konfigurasi rotor diubah, memberikan tantangan baru bagi siapapun yang mencoba memecahkan kode. Pada awal Perang Dunia Kedua, Sekutu menyadari bahwa kemampuan untuk memecahkan kode Enigma adalah kunci untuk memenangkan perang. Namun, tugas ini sangat sulit. Disinilah peran para pemecah kode di Bletchley Park, Inggris, menjadi sangat penting. Salah satu tokoh utama dalam kisah nyata ini adalah Alan Turing, seorang matematikawan brilian asal Inggris. Turing menyadari bahwa pendekatan manual untuk memecahkan kode tidak akan cukup cepat. Dia mengusulkan ide revolusioner, menciptakan mesin yang dapat secara otomatis mencoba berbagai konfigurasi Enigma. Mesin yang dirancang Turing dikenal sebagai Bombe. Dengan bantuan Bombe, tim di Bletchley Park mampu memecahkan pesan-pesan Enigma dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pencapaian ini memberikan keunggulan strategis bagi Sekutu, memungkinkan mereka memprediksi pergerakan pasukan Jerman dan menyelamatkan jutaan nyawa. Pemecahan kode Enigma adalah salah satu pencapaian intelijen terbesar dalam sejarah. Diperkirakan bahwa upaya ini memperpendek perang hingga 2 tahun dan menyelamatkan banyak nyawa di medan perang. Namun, keberhasilan ini dirahasiakan selama bertahun-tahun untuk melindungi metode yang digunakan. Para pemecah kode tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menghadapi tekanan emosional yang besar. Mereka tahu bahwa setiap hari, ratusan atau bahkan ribuan nyawa bergantung pada keberhasilan mereka. Setelah perang, teknologi enkripsi terus berkembang. Perangkat komputer digital yang terinspirasi oleh ide-ide Alan Turing memungkinkan pengembangan algoritma enkripsi yang lebih kompleks dan aman. Salah satu terobosan besar adalah pengenalan algoritma enkripsi publik, Public Key Encryption, pada tahun 1970-an. Algoritma ini memungkinkan komunikasi yang aman tanpa perlu bertukar kunci secara langsung. Enkripsi modern kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, digunakan dalam segala hal mulai dari perbankan online hingga komunikasi melalui aplikasi pesan instan. Tanpa enkripsi, dunia digital kita akan menjadi jauh lebih rentan terhadap ancaman. Selain kontribusinya dalam memecahkan kode Enigma, Alan Turing adalah salah satu pendiri ilmu komputer modern. Pada tahun 1936, sebelum Perang Dunia Kedua, Turing menulis makalah berjudul The Uncomputable Numbers yang memperkenalkan konsep mesin Turing. Mesin ini adalah model teoretis yang dapat meniru operasi dasar dari sebuah komputer. Konsep mesin Turing menunjukkan bahwa sebuah mesin dapat melakukan tugas apapun asalkan diberikan instruksi yang sesuai. Ide ini menjadi landasan bagi perkembangan komputer modern, yang kini menjadi alat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Meski Alan Turing memberikan kontribusi besar pada dunia teknologi, hidupnya tidak selalu mudah. Setelah perang, dia menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil karena orientasi seksualnya. Pada tahun 1952, Turing dihukum berdasarkan hukum Inggris yang mengkriminalkan homoseksualitas. 2 tahun kemudian, dia meninggal dunia dalam keadaan tragis. Namun, warisan Turing tetap hidup. Pada tahun 2009, pemerintah Inggris secara resmi meminta maaf atas perlakuan tidak adil terhadapnya, dan pada tahun 2013, Turing menerima pengampunan kerajaan secara anumerta. Pada tahun 2021, wajah Alan Turing diabadikan pada uang kertas 50 pound di Inggris, sebagai penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa. Mengapa enkripsi penting saat ini? Di era digital, enkripsi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kita mengandalkan enkripsi untuk melindungi data pribadi, komunikasi, dan transaksi online. Namun, teknologi terus berkembang,
dan tantangan baru muncul. Salah satu ancaman terbesar adalah kemajuan komputasi kuantum, yang berpotensi menghancurkan algoritma enkripsi yang saat ini digunakan. Para peneliti bekerja keras untuk mengembangkan metode enkripsi baru yang tahan terhadap ancaman ini. Teknologi seperti enkripsi pasca kuantum sedang dikembangkan untuk memastikan keamanan informasi di masa depan. Kisah pemecahan kode Enigma dan perkembangan enkripsi adalah pengingat tentang pentingnya inovasi dan kerjasama. Alan Turing dan timnya di Bletchley Park menunjukkan bahwa tantangan besar dapat diatasi dengan berpikir di luar kebiasaan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai setiap individu, terlepas dari perbedaan mereka. Kesimpulan sejarah enkripsi dan komputer adalah cerita tentang kreativitas manusia dalam menghadapi tantangan. Dari teknik sederhana seperti sesar Chipher hingga algoritma kompleks saat ini, perjalanan ini menunjukkan betapa pentingnya enkripsi dalam melindungi informasi. Kontribusi Alan Turing tidak hanya mengubah jalannya sejarah, tetapi juga membentuk dasar dunia modern kita. Warisannya menginspirasi kita untuk terus berinovasi dan menggunakan teknologi untuk kebaikan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.